Salam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Denny Jupiter Jenareja dengan NIM 2503040065. Di sini saya akan menjelaskan politik anggaran dalam pengembangan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah adalah studi dan proses tantangan bagaimana kekuasaan, ketimpangan, dan aktor-aktor politik mempengaruhi alokasi, distribusi, dan pemanfaatan dana publik untuk pembangunan fisik. Dalam konteks ini, anggaran bukanlah sekedar dokumen teknis akuntansi yang netral, melainkan sebuah produk politik. Proses penyusunan merefleksikan penyertaan mendasar dalam politik ekonomi. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Terkait sumber daya daerah. Yang pertama itu eksekutif, kepala daerah, dan birokrasi. Kepala daerah memiliki kepentingan politik untuk merealisasikan janji kampanye seperti visi misinya dia itu demi menjaga legitimasi dan persiapan maju kembali di pemilu berikut. Birokrasi cenderung fokus pada penyerapan anggaran dan pemenuhan terkait teknis tahunan. Legislatif DPRD. Anggota dewan memiliki konstituen di daerah pemilih. Masing-masing mereka berkepentingan mengarahkan proyek infrastruktur ke dapil. Mereka sering disebut lewat jalur aspirasi atau pokok-pokok pikiran DPRD demi mengamankan suara pada pemilu legislatif mendatang. Berikut aktor eksternal. Kontraktor, pengusaha, dan kelompok penekan. Sektor swasta dan asosiasi pengusaha konstitusi. Konstruktif maksudnya. Berkepentingan menekankan tender proyek, hubungan antara politisi atau birokrasi dengan pengusaha seringkali menciptakan dinamika patronase atau klientelisme. Yang berikut itu isu krisis dalam politik anggaran infrastruktur. Dalam alokasi anggaran infrastruktur daerah, sering terjadi ketimpangan akibat ketimpangan politik. Yang pertama itu infrastruktur fisik dan pembangunan SDM. Proyek fisik seperti jalan, gedung, jembatan, bendungan secara politik jauh lebih menarik bagi politisi karena visual, terlihat jelas, dan instan. Dijadikan klaim kesuksesan. Hal ini seringkali mengorbankan anggaran untuk sektor non-fisik yang dampaknya jangka panjang seperti peningkatan kualitas kesehatan, penanganan stunting, pendidikan atau kapasitas guru dan tenaga medis. Berikut itu ketimpangan spasial, pusat, dan pengiriman. Anggaran infrastruktur cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau wilayah yang memiliki basis suara politik besar bagi penguasa, sementara wilayah pelosok, terisolasi atau pulau-pulau kecil seringkali
Yang ke berikut itu, komodifikasi proyek infrastruktur berisiko dipandang bukan berdasarkan asas pemanfaatan publik, melainkan sebagai proyek yang sengaja diciptakan untuk memutar anggaran dan memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu. Yang berikut itu, kerentanan etis dan risiko korupsi. Infrastruktur merupakan sektor dengan alokasi dana terbesar dalam APBD, sehingga menjadikan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ijon proyek itu poin pertama. Pengusaha membiayai ongkos politik kandidat kepala daerah atau anggota legislatif saat pemilu dengan kompensasi mendapatkan jaminan proyek infrastruktur ketika kandidat tersebut menjabat. Berikut itu, manipulasi anggaran darurat atau anggaran khusus dalam situasi tertentu. Anggaran belanja tidak terduga atau dana bencana terkadang rentan dimanipulasi secara politik untuk dialihkan ke proyek infrastruktur fisik penunjukan langsung dengan dalih kedaruratan. Berikut itu, menuju politik anggaran yang etis dan berkeadilan. Untuk mengubah politik anggaran dari sekedar pemenuhan suat kekuasaan menjadi alat kesejahteraan rakyat, diperlukan beberapa langkah informasi tata kelola. Pertama itu, mengubah musrembang yang substantif, musyawarah perencanaan pembangunan musrembang dari tingkat desa hingga kabupaten harus benar-benar menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat bawah, bukan sekedar formalitas administratif untuk melegitimasi proyek yang sudah dititipkan dari atas. Berikut itu, transparansi dan digitalisasi anggaran. Penerapan e-planning dan e-budgeting yang dapat diakses oleh publik secara terbuka untuk mempersempit ruang gelap. Maksudnya pasal-pasal selundupan atau proyek titipan di tengah jalan. Jadi maksud dari itu tuh, ketika ada dana masuk dari pemerintahan begitu, semuanya harus terbuka dan transparan supaya masyarakat itu bisa melihat dengan jelas dan mereka tidak berpikir begitu dana tersebut itu tidak akan dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu begitu. Karena sekarang banyak yang lebih memilih buat korupsi daripada transparansi. Contohnya kayak rasa tidak puas akan uang yang dia dapatkan ini, makanya dia melakukan tindakan korupsi. Dia mengambil hak yang sebenarnya bukan dia punya hak begitu, tapi karena rasa keserakahan dan rasa ketidakpuasan, makanya dia melakukan hal tersebut. Berikut itu, alokasi berbasis indikator kebutuhan, keadilan distributif. Pengarangan harus dipandu oleh data real di lapangan seperti indeks desa membangun, tingkat isolasi wilayah atau kantong kemiskinan ekstrim, bukan berdasarkan kedekatan politik kepada daerah atau anggota dewan dengan wilayah tersebut. Ya, maksud dari ini tuh kayak bagaimana ya, ada aktor politik begitu yang dia punya kuasa begitu, dan dia menggunakan kuasa itu seenak-enaknya begitu, menginjak orang yang
tidak mampu dan orang-orang yang tidak paham politik begitu. Karena kebanyakan sekarang itu aktor-aktor politik tuh tidak menggunakan dia punya apa nih, dia punya pengaruh begitu untuk kebaikan, tapi sebaliknya dia gunakan dia punya pengaruh itu untuk menindas orang lain. Contohnya kayak jika ada seseorang masyarakat begitu tidak patuh terhadap dia begitu, maka ini masyarakat akan sulit ketika nanti dia mencari pekerjaan dan lain-lain begitu, dia tidak akan dapat pekerjaan karena semua kan ini aktor politik yang atur begitu. Terima kasih.